derang walaupun hati itu balik koro tidak mungkin itu nander balewe. Kita manusia selalu punya masalah. Jadi itu kalau ada masalah, kita larikan kemana itu? Kembalikan kepada Allah. Tapi kan pasti ada perantaranya. Misalnya saya ada masalah, saya lari ke kita. Salah kayak itu kalau seperti itu? Salah. Harus langsung sama Allah. Langsung sama Allah. Biarkan Allah yang menggerakkan hati orang untuk menolong kita. Allah. Jadi bagaimana tadi itu kursinya itu bisa jadi perumpamaan itu Pak Ustaz? Itu saya bilang kursi dengan kursi tidak akan bisa memperbaiki sesama kursi. Tapi yang bisa memperbaiki kursi adalah orang yang membuat kursi. Maka ketika kursi ini punya masalah, dia larinya kemana? Tidak mungkin larinya ke sama kursi, tapi dia larinya ke yang membuat kursi supaya kursi itu lebih baik. Maka sama dengan kita manusia. Ketika kita punya masalah, jangan langsung lari ke manusia, tapi lari ke yang menciptakan manusia. Biarkan yang menciptakan manusia itu yang menggerakkan hati manusia itu untuk menolong kita. Allah. Karena seseorang tidak akan mungkin tergerak hatinya tanpa dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menggerakkan hati seseorang untuk menolong kita tanpa dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ketika masalah, ya Allah tolong saya, bantu saya ya Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah akan membantu kita. Sebagaimana cerita seorang Pak Baluti. Ya. Kotina. Ya, maga ya ceritanya. Cerita Penjual pisan itu. Ini kan rendah ke sini. Soalnya ke Pak, ulun ke pasingan apa aja tuh. Waktu boti tuh. Ini kampung orang bilang di sini. Butin di Silesuran, butin di Sahabat, butin di. Kayak ke sifat Baluti, tim ke sini apa? Iya. Akhirnya kali ini benena, jadi gajok loki dari mitoti, kamar mau ditebang, lalu lalu dia kasih lakin. Macam dari mana dari anak di sisi kau ditebang, pura emang tebang, baru pura tebang, dari macuai, kalau mana mau, ini sini kasih, ini gak ngerti. Kali ini benena, agak nih kau kengi, dan napelo ifuangi. Melok dua muah dan napodo baja nang kedale boleh dibawa lagi makanya nih sandri sarakan aku bawa lagi maga nih kau kepasingan maga kan aku digaga elo na fong ini maga di purni pasang ke usaha purni itu berusaha na digaga sarakan ini bawa taala na mater akhirnya makanja badan dari kalau aku bawa taala ini miunroi meluang ini nyonroi pas Andre sini dah jama-jama akhirnya perlu masam baca subuh sama ketok-ketok Waalaikumsalam ya tamu ternyata tahu agar padangi angka ke aktif tampil otabalo siapa itu kalau otabalo tadi kasih lakena dah padang tadi desi suka wadi baru kalau lu mana muka dia macua dia matasa akan nasi ngiro tahu kata itu mata saya sapa maloloy Allah dan itu mata saya sapa maloloy ni saya kata perlu nasi saya gengkah itu benar embala timbul pertanyaan ini kan matur daleta Allah Akbar alah itu putus asa aja dia nak kau ding ifigau makan tak pernah kiri pengalat alat tahu nasama kasing asandre sa ko pengalat alat oh pengalat alat yon res sandre selesai ke segala masalah tak mana tak pernah kiri pengalat alat tahu makasih kasih ki puang desi segawadi kasih apa desi segawadi balu mau cuma apa melulu mana mau maka dari itu lucu wala alwali malului Allah jadi mah lagi sama kasih ngasandre tak ko pengalat alat jadi biar bagaimanapun beratnya masalah yang kita hadapi pasandre kupong Tuhan itu tidak pernah mengecewakan hambanya yang penting yakin sama Allah ini kiring rotoy lokat kuidi ini kiring pengalat alat
Itu putus asa nih telepon ke makanya itu ketika punya saya makanya itu mobil saya bersyukur sekali kayak itu bisa bertahan sampai sekarang. Nah, bayangkan gaji saya di sini 2,5 juta. Gaji saya di sini 2,5 juta. Gaji penyuluh 1 juta. Itu yang pasti. 3,5 juta yang pasti. Cicilan mobil 3,6 juta. Bilang cicilan mobil 3,6 juta. Asuransi prudensial 750. Siapa nih? 800. Enggak, siapa nih roh? 4,350. 4,350. Tanah 1 juta 1 bulan. 5,350. Listrik dan air untuk rumah saya 800-an 900-an 1 jutaan lah. Nah, saya nih 6 juta. Biaya anak aku si ulang 1 juta. Berdua lo binin atau tolong induk atau itu 1 juta. Nah, makanan di rumah 500. Saya nih itu 1 juta lebih. Biaya tak terduga lo jadi nggak wajib lo biaya tak terduga anggaplah karya 500 saja. Jadi anggap pengeluaran saya satu bulan itu 8 juta. 8 juta pengeluaran dengan gaji 3,5 juta tambah kelega 3 penak masjid. nah, tapi saya berpikiran seperti ini, bagaimana caranya orang masuk masjid dengan bersamaan, bagaimana caranya orang masuk masjid, banyak orang masuk masjid dengan bersamaan. Nah, bagaimana caranya kira-kira jamaah itu masuk ke dalam masjid secara bersamaan dan tidak berdesak-desakan? Bagaimana caranya? Maka dia bikin pintu banyak. Secara bersamaan orang masuk dengan bersama-samaan, bikin pintu banyak. Masa seperti ini, rezeki itu ketika kamu hanya punya satu pintu, rezeki akan lambat. Tapi bikinlah pintu rezeki banyak supaya rezekimu juga banyak masuk. Allah. Jadi jangan pernah berharap ketika kamu membantu orang, jangan pernah berharap bahwa itu bantuan saya berkurang nanti, itu Anda. Tapi ketika saya membantu orang, saya berpikir bahwa ya Allah, saya bantu orang, kau bantu saya lunas cicilanku. Allah. Saya bantu orang, kau bantu saya lunas cicilanku. Ini lama lebih niat tergantung dari. Jadi tujuan saya anak-anak kenyang, cicilanku lunas. Itu aja. Simple. Makanya kesingkat saya lapar kok, makan kok. Tapi kalau mau merokok tidak mau kak. Jangan sampai gara-gara itu rokok menghambat cicilan mobilku tuh. Ya. Masya Allah. Tak bikin pintu. Ini ketika kita ingin cepat habis ini, maka banyak kelubannya tuh supaya mengalir terus banyak mengalir. Sama rezeki kita. Kalau mau rezekimu cepat, bikin kondisinya satu. Bikin masyarakat di sini, bikin kondisi satu, bikin masyarakat di sini. Jadi umpamu. Contoh kedua, aku tuh juga mameng, yero alatie untuk nikah. Salah balik. Kau yero alatie untuk balewe, abiabani alatie aja nomor tarik main. Toh? Paham? Alatie untuk nikah, untuk balewe. Kau untuk balewe, abiabawa ni alatie aja nomor tarik main. Kau untuk balewe toh? Iya. Tapi untuk nikah, untuk ini. Makanya pagkasingi romemo, pagkasingi alatie. So makasito nga to nun lah. Kemudian cik di miak berarekeng, leus sumiga, leus sumaloko. Tapi kasihan nama nama menge, ya kumega ya berang, walaupun rikmati itu balik koro, tidak mungkin itu nander balewe. Harus tuh pergi ngelatih. Perempuan ada ini. Jadi sebenarnya itu apa yang kita berikan sebenarnya tentunya untuk kita juga. Kita. Rombongan yang masih perbanyak kelebihan, kebaikan. Perbanyak sedekah. Perbanyak kebaikan. Intinya begini, bahwa jangan minta rezeki sama Allah kalau engkau tidak buat jalan. Tuh. Aja millo doa dalle aku fongal aja millo dalle aku fongal taala ikudi makki buat laleng.
Aki buat ko jolo lala na pamilaw do. Kami kata mako kue tulimelo mi buang alika dali dia lagi dali amage dia gagal nak ke buat. Bikin dulu jalan baru minta doa sama Allah. Kamu kare Allah Taala itu pada orang pak buka dali. Jadi bikin ko jalan supaya bukan ko rezeki. Pane. Aki buat ko lalang. Apa jalan rezeki itu? Sedekah, sumbangan, memberi, Masih hadiah. udah jadi tak buka usaha. Hah? Buka usaha itu bukan jalan. Buka usaha itu bukan jalan. Yang dimaksud dengan jalan rezeki itu adalah sedekah. Mau dikembangkan usahanya sedekah. Baru minta ibu ngalika dalle. Maka itu. Selalu berhal. Ya kesimpulan nih. Makanya ketika kau ingin memberi sesuatu kepada seseorang, jangan lihat orang itu. Jangan lihat orang itu. Kenapa? Karena banyak orang melihat, boleh itu oleh supaya mati kan ketolenan dari. Jangan begitu. Kenapa? Karena sebenarnya kebaikan yang kita dapat dari orang itu bukan sebenarnya balasan orang itu kepada kita. Tapi itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan seseorang kepada kita itu sebenarnya bukan balasan seseorang kepada kita. Tetapi itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak hanya 1-2 orang yang kita perbaiki, desi sama pedeti hidup. Tetapi tidak 1-2 orang juga serasa tidak pernah kita kasih rokok, ternyata dia kasih rokok. Makanya ketika kau memberi jangan lihat siapa dia. Berikan saja. Kenapa? Karena boleh jadi kebaikan yang akan kau dapat bukan dari dia, tapi dari orang lain. Berkat kau berikannya dia sesuatu kebaikan. Kau beri pengemis, mungkin dia tidak akan bisa membalas dengan apa yang kau berikan, hanya mampu memberikan doa. Tapi berkat kau berikan uang kepada pengemis, berkat itulah ada orang kaya yang tergerak hatinya ingin menolong. Itu seperti Allah. Tingkat dia karena kau sering belikan nasi kuning kepada orang yang suka tidur di masjid, meskipun dia tidak sholat, biarkan. Karena pasti kebaikanmu itu akan dinilai oleh Allah dan akan ada orang yang ingin menolongmu bukan dari dia. Oke, assalamualaikum.